Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita siapkan hati kita malam ini untuk memuji dan memuliakan namanya. Haleluya Yesus. Mari kita angkat satu pujian, indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua caramu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dahulu kami tidak mengerti akan jalan-jalannya Tuhan, sehingga kami merasa betapa berat hidup kami dan beban kami Tuhan. Namun sekarang kami tahu Tuhan, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera Tuhan. Rancangan yang membuat hidup kami menjadi lebih baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih Tuhan, rencanamu begitu indah buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita terus menyembah Dia. Kita angkat pujian ini. Kalau mencari damai. Aku cari damai, hanya ku dapat
dalam Yesus. Amin. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya Tuhan, ketika kami mencari damai sejahtera-Mu Tuhan, hanya kami dapatkan di dalam nama Yesus. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari sama-sama kita angkat tangan kanan Tuhan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Lawan kami Tuhan, biar kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Ya Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi
besar kasih pengampunanmu Tuhan. Amin. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar Tuhan pengampunan yang kau berikan buat kami Tuhan. Kau menebus dosa-dosa kami Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sekali lagi kita mau katakan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Oh haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kami Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Dan juga sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas kasih Tuhan yang baru setiap pagi Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan lewat puji-pujian kami Tuhan. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda yang berasal daripada Tuhan. Untuk itu berfirmanlah Tuhan, lawat kami Tuhan, teristimewa hamba-Mu yang hina ini Tuhan. Sebab tanpa lawatan dan tanpa hikmat yang daripada-Mu, hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami sudah berdoa di dalam nama-Mu dan mengucapkan syukur dalam nama-Mu. Mari yang sama-sama siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, kita katakan amin. Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai suatu tema yang saya beri judul Mengapa Bangsa Israel Harus Dibuang ke Babel. Ya, jadi banyak sekali orang yang tidak tahu, atau khususnya orang-orang Kristen atau orang-orang percaya itu, jika ditanya mengapa bangsa Israel itu harus dibuang ke tanah Babel, ya. Pada umumnya mereka tahu ceritanya bahwa bangsa Israel itu banyak yang dibuang ke Babel pada zaman Nebukadnezar. Tetapi apa alasan di belakang daripada pembuangan tersebut? Tidak banyak jemaat Tuhan yang terkasih yang mengetahuinya. Untuk itu, mari pada malam hari ini kita akan membahasnya. Ya, yang menjadi pertanyaan mula-mula buat kita adalah mengapa bangsa Israel itu harus dibuang ke Babel? Mengapa tidak dibuang ke Mesir misalnya,
atau ke Ethiopia misalnya, ya. Ini kan banyak sekali di Alkitab dicatat bahwa hubungan antara bangsa Israel dengan Mesir, ya. Kita lihat misalnya pada zaman Abraham, ketika mereka pertama kali mau masuk ke tanah Kanaan, ada kelaparan, mereka masuk dulu ke tanah Mesir, ya. Demikian juga ketika Ishak, ya, mereka juga masuk ke tanah Goshen, ya. Demikian juga selanjutnya banyak sekali cerita-cerita di mana termasuk Yesus juga ketika masih kecil ingin dibunuh, ya, mereka juga atau keluarga Yesus juga mengungsi ke Mesir, ya. Untuk mencari jawabannya, maka kita harus melihat dulu sejarah daripada bangsa Israel ini. Dan kita hanya akan membahas 4 pertanyaan atau 4 masalah yang biasanya menjadi pusat pertanyaan, ya. Yang pertama yaitu apa alasannya Tuhan harus membuang bangsa Israel. Kemudian kedua yaitu mengapa Tuhan membuangnya ke tanah Babel. Yang ketiga, mengapa bait Allah juga harus dirobohkan atau dihancurkan. Yang keempat, mengapa harus 70 tahun lamanya. Inilah urutan-urutan pertanyaan yang kerap kali tidak banyak orang percaya yang bisa menjawabnya. Untuk itu maka malam hari ini kita akan menambah wawasan kita mengenai pendalaman Alkitab. Yang pertama yaitu kita lihat mengapa alasan Tuhan untuk membuang bangsa Israel, ya. Banyak mungkin di antara jemaat Tuhan yang menjawab karena bangsa Israel itu baik berbuat dosa, ya, karena Tuhan sudah tidak berkenan lagi kepada bangsa pilihannya ini, atau memang karena sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, ya. Jadi banyak sekali mungkin jawaban-jawaban yang bisa kita berikan, ya. Kita lihat misalnya di 2 Tawarik 36 ayat 20. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Tetapi itu semua yang tadi saya sebutkan di atas jawabannya tidaklah menjawab pertanyaan sesungguhnya, ya. Kan bisa saja Tuhan tidak perlu membuang bangsa Israel itu misalnya ke Babel, ya. Tuhan bisa mendatangkan berbagai masalah, berbagai penyakit, berbagai hukuman-hukuman kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat. Nah, mengapa Tuhan harus membuang mereka ke tanah Babel? Nah, ini pertanyaannya. Ya, jawabannya ini adalah karena bangsa Israel kerap kali Tuhan memberikannya atau memberikan perumpamaan kepada bangsa Israel itu seperti pohon anggur. Ya, kita lihat di Hosea 10 ayat 1. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Itulah gambaran bangsa Israel di mata Tuhan, ya. Artinya riap adalah bertambah besar atau tumbuh menjadi besar. Artinya bangsa Israel itu jika bertambah kuat atau bertambah maju atau bertambah besar, maka mereka akan menghasilkan buah atau perbuatan-perbuatan yang dapat dilihat orang, ya. Seperti pohon anggur, kalau dia berbuah itu dapat dilihat oleh orang. Namun sayangnya buah-buah yang mereka hasilkan itu adalah bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ini memang dapat kita lihat di dalam perjanjian lama. Setiap kali Tuhan memberkati mereka, mereka selalu menyimpang hatinya daripada Tuhan. Dan kemudian mereka menyembah berhala. Ya, sebagai contoh misalnya kita lihat Raja Salomo. Begitu dia diberkati, begitu hebatnya Tuhan memberkati Salomo. Ya, namun kita lihat akhirnya Raja Salomo juga jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam penyembahan-penyembahan berhala karena mengikuti selir-selirnya. Jadi di mata Tuhan, bangsa Israel itu sebagai pohon anggur yang tidak tumbuh dan menghasilkan buah yang manis, tetapi buah yang asam. Dan untuk membuat pohon anggur yang buahnya asam itu menjadi manis, tidak dapat dilakukan pemupukan. Walaupun kita sudah mencangkul, memberikan pupuk, menyirami segala macam, buahnya kalau sudah asam tetap asam. Ya, pohon anggur ini lain dengan sifat dengan pohon-pohon lain.
Untuk itulah maka kita lihat bahwa banyak sekali pohon anggur di Indonesia walaupun berbuah cukup baik, tetapi buahnya itu tidak manis, melainkan asam. Mereka tidak tahu bagaimana caranya membuat anggur atau pohon anggur itu menjadi manis. Ya, jadi satu-satunya cara supaya pohon anggur itu menjadi manis buahnya adalah dengan mengeruk akar-akar pohon anggur itu semua dan memindahkannya ke tanah lain. Ya, jadi kalau di tanah lain itu tumbuhnya masih asam juga, sama juga harus dikeruk lagi kemudian dipindahkan juga ke daerah lain atau ke tanah lain. Demikian seterusnya, ya. Jadi satu-satunya bangsa Israel juga demikian, ya. Satu-satunya cara untuk membuat bangsa Israel itu menjadi bertobat adalah dengan membuang mereka, ya. Itulah perumpamaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Tuhan sudah berusaha untuk melakukan apapun juga terhadap bangsa Israel ini. Namun mereka tetap tegar tengkuk, tidak mau berubah, ya. Mereka tidak dapat berbuat berbuah manis di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya ya Tuhan mau tidak mau membuang mereka ke tanah Babel, ya. Dengan harapan mereka nanti akan menjadi buah yang manis tentunya, ya. Kedua yaitu mengapa harus dibuang ke tanah Babel? Seperti kita ketahui bahwa kerajaan Babel ini terletak di daerah Mesopotamia dan Raja Nebukadnezar adalah orang Kasdim. Ya, kita lihat di Ezra 5 ayat 12. Tetapi sesudah nenek moyang kami membangkitkan murka Allah semesta langit, mereka diserahkannya ke dalam tangan Nebukadnezar, raja negeri Babel, orang Kasdim, yang merusak rumah itu dan mengangkut bangsa itu sebagai tawanan ke negeri Babel. Sedangkan daerah Kasdim adalah bagian daripada tanah Babel yang terletak di bagian selatan, dan ini merupakan tanah kelahiran Abram. Kita lihat di Kejadian 15 ayat 7. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ya, jadi Tuhan memulangkan bangsa Israel ke tanah leluhur mereka. Bukankah kakek daripada Yakub, yaitu yang bernama Abraham? Jadi Tuhan mengingatkan kembali kepada bangsa Israel bahwa dahulu nenek moyang mereka itu adalah penyembah berhala. Dan jika mereka ingin menyembah berhala, maka Tuhan akan mengambil tanah yang sudah dijanjikan tersebut dan memulangkan mereka semuanya ke tanah kelahiran nenek moyang mereka, yaitu di Ur Kasdim. Ur artinya tanah, ya. Karena ketika perjanjian Tuhan dengan Abraham, Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel untuk menjadi umatku, umat Tuhan. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Tuhannya. Maka Tuhan akan memberikan tanah perjanjian tersebut atau tanah yang kita kenal dengan tanah Kanaan. Sekarang bangsa Israel tidak menepati janjinya, sehingga Tuhan juga mengambil kembali tanah yang telah dijanjikan itu. Karena dasar dari semua dari suatu perjanjian artinya harus ditaati oleh kedua belah pihak. Maka apabila ada pihak yang melanggar, maka perjanjian itu dengan sendirinya menjadi batal. Demikianlah perjanjian Abraham juga menjadi batal karena keturunan Abraham yang tidak memegang perjanjian tersebut. Yang ketiga adalah mengapa bait Allah harus dirobohkan, ya. Banyak pertanyaan mengapa bait Allah itu tidak diselamatkan dari serangan Babel. Bukankah itu merupakan rumah Allah yang bisa juga ditafsirkan sebagai kuasa daripada Allah? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita akan melihat sejarah Allah mau tinggal di rumah, di bait atau di rumahnya itu, ya. Bait Allah yang dibangun pada zaman Raja Salomo dengan keindahan yang luar biasa. Itu merupakan suatu perjanjian juga. Sebab pada waktu Raja Salomo selesai membangun bait Allah tersebut, Salomo memohon kepada Tuhan Allah supaya mau tinggal di bait yang telah dibuatnya itu. Dan itu dapat kita baca di 2 Tawarik 6 dari ayat 12 sampai 42, ya. Dan akhirnya Tuhan setuju, tetapi dengan perjanjian bahwa bangsa Israel harus menyembah Tuhan satu-satunya.
Sedangkan apabila bangsa Israel mengingkarinya, maka Tuhan tidak bersedia lagi tinggal di sana, ya. Kita lihat misalnya di 2 Tawarik 7 ayat 20 sampai 22. Maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini telah kukuduskan bagi namaku. Aku akan kubuang di hadapanku, dan aku jadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. 21. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? 22. Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Jadi sesuai dengan perjanjian antara Salomo dengan Tuhan, ya, karena Salomo dianggap mewakili dari bangsa Israel, ya, karena sekarang bangsa Israel itu menyembah berhala dan makanya mereka dibuang ke Babel. Itu berarti maka bait Allah sudah tidak mempunyai fungsinya lagi, ya, fungsi sebagaimana mestinya. Kita lihat kalau nanti banyak sekali permohonan daripada Salomo terhadap bait itu, ya, supaya bangsa Israel itu dipenuhi kebutuhannya, supaya kalau bangsa Israel itu berperang menang, supaya bangsa Israel kalau misalnya berdoa di bait Allah itu Tuhan mendengar, atau bahkan orang asing pun yang datang untuk berdoa di sana supaya Tuhan juga mau mendengarkan. Jadi banyak sekali permohonan atau boleh kita katakan isi perjanjian antara Salomo dengan Tuhan, dan semua itu disetujui oleh kedua belah pihak, ya. Jadi kalau sekarang itu misalnya orang-orang Israel sudah dibuang ke Babel, maka berarti ya bait Allah sudah tidak ada gunanya lagi, ya. Untuk itulah maka Tuhan menghancurkan lewat tangan pasukan Babel, sehingga sekarang semua orang tahu bahwa Tuhan telah dinistakan atau menistakan bangsa Israel. Tujuan lain adalah supaya bangsa Israel tidak melakukan pemberontakan terhadap Babel di pembuangannya, dan juga tidak berteriak seperti di Mesir, ya, kepada Tuhan supaya mereka dibebaskan dari tangan orang-orang Babel. Dengan alasan ini, ya, alasan mereka biasa ya adalah ingin beribadah kepada Tuhan seperti yang telah nenek moyang mereka lakukan ketika di Mesir dahulu, ya. Kemudian yang keempat yaitu mengapa harus 70 tahun lamanya. Mungkin ada yang menjawab bahwa memang itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia yang dapat kita baca di Yeremia 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi memang berdasarkan firman Tuhan, bangsa Israel itu harus tinggal di pembuangan selama 70 tahun, ya. Lalu setelah itu mereka akan dibawa kembali ke tanah Kanaan atau ke Yerusalem. Namun yang menjadi landasan, apa dasarnya atau apa keputusan Tuhan sehingga Tuhan memerlukan waktu sampai 70 tahun membuang bangsa Israel tersebut, ya. Kita harus tahu apa arti angka 70 itu bagi Tuhan, ya. Angka 7 itu biasa merupakan suatu simbol yang berhubungan dengan Allah dalam hal pengudusan, ya. Misalnya pada hari pentahiran selama 7 hari, 7 kali percikan kaki Dian yang kudus itu juga memiliki 7 lampu. Allah berhenti bekerja pada hari ke-7, yaitu hari Sabat, hari suci, hari kudus, ya. Sedangkan angka 10 adalah simbol hukum atau perintah. Misalnya 10 perintah Allah, ya. Bisa juga berarti simbol dari ujian. Misalnya perumpamaan 10 gadis, 10 dirham, 10 mina, dan seterusnya. Kita lihat di 2 Tawarik 36 ayat 21. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia
sampai tanah itu pulih dari akibat kelalaiannya bertahun-tahun. Akibat kelalaiannya bertahun-tahun sabatnya. Karena tanah yang tandus itu menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Ya. Jadi kalau kita membaca dengan teliti, sebenarnya jawabannya ada dalam Alkitab, bahwa tujuan daripada Tuhan itu membuang mereka keluar, tujuannya adalah untuk menguduskan tanah-tanah di Kanaan itu. Ya, karena bagi Tuhan tanah Kanaan itu sudah najis, karena banyak sekali terjadi penyembahan berhala, banyak sekali tugu-tugu berhala itu yang didirikannya. Ya, jadi untuk itulah maka angka atau lambang 70 tahun itu dikaitkan dengan masalah pembuangan, ya. Mempunyai dua arti memang. Yang pertama yaitu untuk bangsa, seperti yang sudah saya katakan tadi, ya, untuk memulihkan atau menguduskan tanah Yerusalem. Dan karena perilaku daripada bangsa Israel yang menyembah berhala, maka Tuhan menganggap kota Yerusalem ataupun tanah Kanaan itu seperti najis, karena harus dikuduskan, maka harus dibersihkan semuanya. Sedangkan perilaku bangsa Israel pada waktu itu adalah mendirikan mezbah atau tiang-tiang berhala, sehingga Tuhan ingin menguduskan atau membersihkan tanah di Yerusalem. Yang kedua adalah untuk memulihkan atau membersihkan bangsa Israel dari dosa. Tuhan ingin membersihkan bangsa Israel sebelum mereka nantinya dipulangkan kembali ke tanah suci. Tuhan juga menganggap mereka sudah lama tidak melakukan sabat karena mereka lebih senang menyembah berhala. Jadi kalau tanahnya itu sudah dibersihkan oleh Tuhan atau dikuduskan oleh Tuhan, sedangkan bangsa Israel yang dari penyembahan berhala di Babel masuk kembali dalam keadaan masih berdosa, maka tidak ada gunanya tanah Yerusalem itu dibersihkan. Untuk itulah maka dua-duanya harus dibersihkan, baik tanahnya harus dibersihkan, bangsanya juga harus dibersihkan atau dikuduskan. Ya, jadi Tuhan menguduskan dua-duanya, baik tanah maupun manusianya. Ya, dan itu membutuhkan 70 tahun supaya bangsa itu benar-benar bersih dari dosa sampai kepada keturunannya. Ya, kita masih ingat di dalam kitab perjanjian bahwa Tuhan hanya memberikan roh kehidupannya selama 70 tahun kepada manusia. Artinya apa? Artinya ketika mereka dibuang ke Babel, maka mereka sebagian besar itu diharapkan oleh Tuhan yang menyembah berhala, mendirikan tugu-tugu peringatan buat berhala itu, mereka sudah dimusnahkan atau sudah mati. Ya, sehingga yang hidup itu hanya anak cucu mereka saja yang tidak mengetahui masalah kehidupan mereka ketika mereka masih hidup di tanah Kanaan atau di Yerusalem. Ya, jadi dengan demikian maka orang-orang Israel yang baru di daerah Babel itu mereka akan menjadi bersih atau menjadi kudus. Jadi pelajaran apa yang bisa diambil daripada peristiwa ini? Ya, yang pertama ada satu. Mari kita jangan terus-menerus menagih janji Tuhan, tetapi kita juga harus memenuhi kewajiban kita. Kita harus mengintrospeksi terhadap perilaku kita. Apakah kita juga sudah memenuhi perjanjian kita dengan Tuhan di dalam kehidupannya kita sekarang ini, ya? Sebab banyak sekali di antara kita yang lebih banyak menuntut hak daripada kewajiban, ya. Apalagi kalau kita ikuti banyak juga pengajaran yang mengatakan bahwa kita anak Allah, kita berhak untuk menuntut, kita berhak untuk meminta warisan. Ya, hal-hal seperti itu tidak usah dituntut, ya. Tuhan pasti akan memenuhi kewajibannya. Tuhan pasti tunduk pada perjanjiannya. Ya, yang menjadi masalah apalagi kita juga sudah tunduk, apakah kita juga sudah memenuhi apa yang seharusnya tertulis di dalam perjanjian kita dengan Tuhan. Ya, demikianlah pembahasan pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Ya, saya harapkan bisa menambah wawasan kita di dalam pengetahuan Alkitab, ya, tentang arti pembuangan di Babel ini, dan kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama, tentu dengan tema yang berbeda. Sebelum kita mengakhiri, mari kita tundukkan kepala kita juga, kita mau berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, pemberitaan firman sudah selesai Tuhan. Namun kami yakin Tuhan, walaupun kami sudah berhenti berbicara, namun Roh Kudus di dalam diri kami semua akan terus berbicara Tuhan.
akan memberikan pengertian-pengertian kepada kami tentang firman yang baru saja diberitakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur di dalam nama-Mu. Mari sama-sama yang sudah diberkati kita katakan amin.